Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Evala Tampu Bolon akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Audit Teknologi Informasi, yakni area audit operasional TI. Berikut merupakan overview dari presentasi yang akan dilakukan, yakni yang pertama pengertian audit operasional TI, yang kedua subjek audit operasional TI, yang ketiga tujuan audit operasional TI, yang keempat komponen audit operasional TI, yang kelima risk assessment, yang keenam risk control atau strategi, yang ketujuh aspek-aspek audit operasional TI, dan yang kedelapan langkah-langkah audit operasional TI. Yang pertama, pengertian audit operasional TI. Audit operasional TI secara umum merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi yang dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan. Audit operasional TI sangat penting diterapkan di dalam organisasi ataupun perusahaan karena hasil dari audit tersebut akan menjadi rekomendasi dari temuan mengenai masalah operasi dan membantu memecahkan masalah yang ditemukan. Yang selanjutnya adalah subjek audit. Yang menjadi subjek ataupun ruang lingkup dari diterapkannya audit operasional TI adalah yang pertama, meliputi semua aspek kegiatan manajemen seperti general control atau pengendalian umum yang mencakup pengendalian manajemen keamanan dan juga pengendalian manajemen operasi. Dan yang kedua adalah application control ataupun pengendalian aplikasi yang mencakup seluruh pengendalian terhadap batasan-batasan ataupun scope, pengendalian segala jenis input yang masuk, dan pengendalian terhadap output yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sasaran dari pemeriksaan operasional TI harus selalu mempunyai 3 unsur pokok, yakni yang pertama, kriteria yang jelas berupa standar ataupun ukuran, beserta ketentuan yang harus diikuti dan ditaati. Dan yang kedua, penyebab dari suatu tindakan ataupun kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria. Dan yang ketiga, akibat dari suatu tindakan atau kegiatan menyimpang dari kriteria yang dapat diukur dengan uang ataupun menyebabkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang seharusnya dicapai. Yang selanjutnya adalah tujuan audit pada area operasional TI. Tujuan dilakukannya audit pada area operasional TI pada masa sekarang ini bukan hanya terbatas pada konsep klasik, namun juga menjadi standar efektivitas, efisiensi, bersifat kerahasiaan, fungsi-fungsi yang saling terpadu, ketersediaan sumber daya, dan juga kepatuhan terhadap kebijakan ataupun aturan kendala yang dimiliki oleh sistem informasi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Tujuan lain dari audit operasional TI juga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan gambaran mengenai berbagai pelaksanaan ataupun peristiwa atau masalah aktual yang terjadi di balik fakta yang ditampilkan. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup yang tidak berhubungan langsung antara satu bidang ke bidang yang lainnya. Yang ketiga, sebagai standar penilaian kinerja. Yang keempat, untuk mengidentifikasi peluang dilakukannya perbaikan jika terdapat error ataupun kesalahan terhadap sistem. Dan yang kelima, mengembangkan atau memberikan rekomendasi akan penanganan seperti apa yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut. Yang selanjutnya adalah komponen audit operasional TI. Komponen operasional yang perlu diaudit adalah seperti komponen perangkat keras ataupun hardware yang terdiri dari komputer, scanner, monitor, stabilizer, UPS, RAM ataupun memori, dan lain sebagainya, beserta dengan komponen perangkat lunak ataupun software yang terdiri dari sistem operasi, program ataupun aplikasi, antivirus, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah risk assessment. Risk assessment dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya gangguan ataupun kegagalan yang disusun berdasarkan daftar komponen yang dapat diperoleh dari analisis SOP atau Standard Operating Procedure sebuah organisasi ataupun perusahaan. Hasil dari risk assessment ini akan menjelaskan komponen yang ada pada layanan perusahaan dan bagaimana peringkat ataupun risiko error muncul. Berikut merupakan tabel dari risk assessment untuk komponen hardware dan komponen software. Untuk komponen hardware, aset yang terdapat di dalamnya adalah komputer ataupun PC, mainboard ataupun motherboard, monitor, stabilizer, UPS, RAM ataupun memori. Untuk aset komputer ataupun PC, read yang mungkin terjadi adalah hard drive tidak terbaca oleh komputer,
Dengan likelihood 3, impact-nya juga 3, sehingga risk yang dihasilkan dengan perkalian likelihood dikalikan dengan impact adalah 9. Untuk aset mainboard ataupun motherboard, rate yang mungkin terjadi adalah yang pertama kerusakan pada motherboard dengan likelihood 3, dan impact yang terjadi adalah 5, sehingga risk-nya adalah 15. Dan juga terdapat masalah pada BIOS dengan likelihood-nya 3, dan impact yang terjadi adalah 4, sehingga risk yang dihasilkan adalah 3 dikali 4 menjadi 12. Untuk aset monitor, rate yang mungkin terjadi adalah monitor pecah ataupun rusak, dengan likelihood-nya adalah 2, dan impact-nya adalah 4, sehingga risk yang dihasilkan adalah 8. Untuk aset stabilizer, rate yang mungkin terjadi adalah stabilizer berhenti bekerja, yang mengakibatkan error pada RAM, dengan likelihood 3, dan impact-nya adalah 4, sehingga risk yang dihasilkan adalah 12. Lalu untuk aset UPS, rate yang mungkin terjadi pada aset UPS ini adalah yang pertama UPS berhenti bekerja, dengan likelihood-nya adalah 3, dan impact-nya adalah 3, sehingga risk yang dihasilkan adalah 9. Lalu pada UPS juga terdapat rate dengan virus masuk menyerang UPS, dengan likelihood-nya adalah 3, impact-nya adalah 4, sehingga risk yang dihasilkan adalah 12. Untuk aset RAM ataupun memori, rate yang mungkin terjadi adalah yang pertama kerusakan pada RAM, dengan likelihood-nya 3, dengan impact-nya juga 3, sehingga hasil risk yang didapat adalah 9. Lalu rate yang mungkin terjadi pada RAM ataupun memori adalah virus menyusup masuk ke dalam RAM dan merusak RAM, dengan likelihood-nya adalah 3, dan impact-nya adalah 4, sehingga risk yang dihasilkan adalah 12. Begitu juga dengan komponen software, dengan aset sistem operasi, program komputer ataupun aplikasi, beserta antivirus. Aset yang pertama untuk komponen software adalah sistem operasi, dengan rate yang mungkin terjadi adalah sistem operasi berhenti bekerja secara tiba-tiba, dengan likelihood yang dimiliki adalah 3, dan impact yang mungkin terjadi adalah 4, sehingga risk yang didapat adalah 12. Lalu untuk aset program komputer ataupun aplikasi, rate yang mungkin terjadi ada 2 buah. Yang pertama adalah aplikasi atau program komputer tidak berjalan dengan baik, atau bisa dikatakan not responding, dengan likelihood-nya adalah 4, dan impact-nya adalah 3, sehingga risk yang didapat adalah 12. Dan program komputer ataupun aplikasi kadaluarsa dengan likelihood-nya adalah 3, dan juga impact-nya adalah 3, sehingga hasil risk yang didapat adalah 9. Lalu untuk aset antivirus, rate yang mungkin terjadi adalah virus ataupun malware dapat menyerang perangkat komputer dengan likelihood 4, impact-nya adalah 5, sehingga risk yang didapat adalah 20. Lalu rate yang selanjutnya adalah antivirus berhenti bekerja dengan likelihood-nya adalah 4, impact yang dihasilkan adalah 4, sehingga risk-nya adalah 16. Yang selanjutnya adalah risk control atau strategi. Risk control atau strategi merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang bertujuan untuk menormalisasi ataupun mengurangi risiko yang terdeteksi sebelumnya dari risk assessment. Berikut merupakan level asumsi untuk setiap risiko yang teridentifikasi melalui risk assessment yang dilakukan. Untuk level low, diasumsikan apabila risk berada di rentang 1-8. Untuk level medium, diasumsikan apabila risk berada di rentang 9-17. Untuk level high, apabila risk berada di rentang 18-25. Berikut merupakan tabel risk control ataupun strategi dari risk assessment yang dilakukan sebelumnya. Untuk risiko pertama, hard drive tidak terbaca oleh komputer. Dengan risiko level medium, dan teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi. Dengan kontrol strategi adalah memperbaiki hard drive dengan menggunakan update driver. Yang selanjutnya adalah kerusakan pada motherboard. Dengan level risikonya adalah medium. Teknik manajemen risiko yang dapat dilakukan adalah transfer. Dengan kontrol strategi adalah mentransfer kerusakan pada third party. Risiko yang selanjutnya adalah terdapat masalah pada BIOS. Level risiko yang terjadi adalah medium. Dengan teknik yang dapat dilakukan adalah transfer. Dengan kontrol strategi mentransfer kerusakan pada third party. Begitu juga dengan monitor pecah.
dapat dilakukan dengan kontrol strategi mentransfer kerusakan pada third party. Untuk risiko stabilizer berhenti bekerja mengakibatkan error pada RAM dengan level risiko medium, teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan kontrol strategi menyediakan stabilizer cadangan. Selanjutnya adalah UPS berhenti bekerja, level risiko yang dimiliki adalah medium dan dapat dilakukan teknik mitigasi dengan kontrol strategi menyediakan UPS cadangan. Dan selanjutnya adalah risiko virus menyerang UPS, level risiko medium. Teknik mitigasi yang dapat dilakukan adalah memasang antivirus terpercaya. Yang selanjutnya adalah risiko kerusakan pada RAM dengan level risiko medium. Teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan kontrol strategi, menghindari penginstalan aplikasi dengan berkapasitas tinggi. Dan selanjutnya adalah virus menyusup merusak data yang terdapat pada RAM dengan level risiko medium, dan teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan kontrol strategi memasang antivirus terpercaya. Yang selanjutnya adalah sistem operasi berhenti bekerja secara tiba-tiba. Level risiko yang terjadi adalah medium, dengan teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan menggunakan kontrol strategi menggunakan mode sistem operasi compatibility. Yang selanjutnya adalah risiko aplikasi ataupun program komputer tidak berjalan dengan baik ataupun not responding dengan level risiko medium. Teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan kontrol strategi memperbarui DirectX ataupun memperbaiki aplikasi yang korup. Yang selanjutnya adalah risiko program komputer ataupun aplikasi kadaluarsa dengan level risikonya adalah medium. Teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan kontrol strategi memperpanjang langganan aplikasi. Yang selanjutnya adalah risiko virus ataupun malware dapat menyerang perangkat komputer dengan level risiko high. Dengan teknik yang dapat dilakukan adalah mitigasi dengan kontrol strategi memasang antivirus terpercaya. Yang terakhir adalah risiko antivirus berhenti bekerja. Level risiko yang dimiliki adalah medium. Teknik yang dapat dilakukan adalah teknik mitigasi dengan kontrol strategi reboot antivirus dan memasang antivirus terpercaya. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek audit operasional TI. Menurut Ryder dan Harrier, aspek yang perlu diaudit pada area audit operasional TI adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek keuangan. Dengan fokus utama aspek ini adalah ketepatan sistem informasi dalam melakukan penghitungan. Yang selanjutnya adalah aspek ketaatan, merupakan prosedur pembendahan legal hukum yang dapat dipakai sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi dan efisiensi. Yang aspek ini berbicara mengenai pencapaian keseimbangan optimum antara biaya dan hasil. Yang selanjutnya adalah aspek efektivitas. Aspek ini berbicara mengenai hasil dan prestasi yang dicapai dengan keuntungan yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah aspek ketersediaan atau availability. Aspek ini berbicara tentang memastikan bahwa keseluruhan operasional TI dapat diakses dan kapan saja dengan waktu yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah audit operasional TI. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk audit operasional TI adalah yang pertama dengan tahapan perencanaan audit, di mana auditor memastikan bahwa resource yang dibutuhkan sudah terpenuhi, seperti sumber daya manusia yang memadai. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu program perencanaan yang dapat diharapkan berjalan efisien. Yang selanjutnya adalah melakukan survei pendahuluan, di mana auditor akan memberikan penilaian pendahuluan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan pengujian. Yang selanjutnya adalah langkah pengujian detail. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi pada area yang menjadi bahan perhatian untuk proses auditing. Yang selanjutnya adalah langkah menelaah temuan. Dalam langkah ini, dilakukan menilai kinerja operasional. Hal yang diperlukan adalah melakukan pendefinisian standar operasional sesuai dengan kriteria penilaian. Dan selanjutnya adalah langkah reporting atau pelaporan. Pada tahapan ini, seluruh hasil pemeriksaan yang signifikan akan dilaporkan untuk mendapatkan penanganan ataupun manajemen. Dan langkah yang terakhir adalah langkah tindak lanjut, di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan strategi penanganan yang direkomendasikan sudah sesuai dengan
Sudah dimasukkan ke dalam laporan auditing. Berikut merupakan referensi daftar pustaka yang digunakan dalam pengerjaan tugas besar ini. Sekian hasil presentasi tugas besar yang dapat saya lakukan. Terima kasih.